Tapi ngomong-ngomong menghadapi musim hujan yang sekarang ini sedang terjadi, memang Jakarta jelas-jelas belum siap untuk mengantisipasi banjir. Karena selain normalisasi sungai yang kayaknya belum tuntas, sistem drainase Jakarta yang sudah tua ternyata memang juga buruk hingga selalu menimbulkan genangan air dan menyebabkan banjir di lingkungan sekitarnya. Banjir sudah dipastikan melanda sebagian besar wilayah ibu kota setiap musim hujan tiba. Tidak sedikit upaya yang dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi banjir dari warga maupun dari pemerintah DKI Jakarta. Jakarta kembali diprediksi akan mengalami musim hujan menurut BMKG dan banjir pun dikhawatirkan akan terjadi kembali. Salah satu penyebabnya adalah sistem drainase di Jakarta yang masih buruk karena masih mempertahankan sistem lama. Sejumlah program penanggulangan banjir mulai dibenahi sejak pemerintahan Provinsi DKI Jakarta diambil alih oleh Jokowi Ahok. Setelah berjalan selama 2 tahun pemerintahan, banjir belum juga dapat ditanggulangi. Tidak cukup sampai pembenahan di wilayah ibu kota, integrasi dengan wilayah satelit juga sempat dilakukan Jokowi saat masih menjabat sebagai gubernur. Untuk menangani banjir di Jakarta itu tidak bisa hanya fokus di Jakarta. Penanganannya harus sama seriusnya dengan penanganan di wilayah hulu, wilayah tengah. Kita kan fokus Jakarta karena Jakarta dianggap menjadi sentra primer ekonomi, pusat pemerintahan, dan Jakarta duitnya banyak. Jadi kalau ini misalnya kita hanya bebenah di Jakarta tanpa ada sentuhan-sentuhan untuk menangani di masalah hulunya, saya kira ini akan membuat timpang keadaannya. Terobosan Jokowi kini dilanjutkan oleh Ahok sendiri selaku PLT Gubernur. Sungai dan waduk sudah kembali kepada fungsinya. Pemukiman kumuh sekitar waduk perlahan hilang, namun pembenahan drainase atau saluran pembuangan air di pusat perkotaan belum sepenuhnya terurus. DKI mah nggak bakalan siap sampai setahun ini. Karena masih banyak sekali seat pile belum beres jujur aja. Nah seat pile kita masih berdebat kemarin. Seat pile udah di-katalog tapi pekerjaannya belum. Nah tapi kita kelihatannya terus penanganan normalisasi sungai juga belum beres. Tapi kecepatan sudah lumayan sebetulnya. Drainase berperan sebagai pengatur saluran air diantaranya guna mencegah banjir. Bisa berupa parit yang letaknya di permukaan tanah ataupun gorong-gorong di bawah tanah. Saat ini drainase Jakarta masih menggunakan sistem lama yang diterapkan sejak tahun 70-an. Lebar gorong-gorong yang kecil dan sumbatan sampah di beberapa titik membuat air tidak dapat mengalir dari jalanan. Inilah salah satu gorong-gorong di Jakarta yang tidak dapat menampung air hujan karena lebarnya tidak lebih dari 60 cm dengan kedalaman tidak lebih juga dari 1 meter. Perbaikan ini dilakukan untuk mengalirkan air ke 2 sungai yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cililitan. Setelah banyaknya laporan warga mengenai tersumbatnya gorong-gorong, sejumlah gorong-gorong kini mulai dikebut untuk dapat menampung air sebelum musim hujan tiba. Seperti yang dilakukan di daerah rawan banjir di Cilincing, Jakarta Utara, dan Condet, Jakarta Timur. Pelebaran untuk gorong-gorong dilakukan sampai 1,17 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Proyek PU, karena kampung saya ini Condet, kalau hujan besar itu air tidak bisa nampung lagi, karena gotnya ini sudah tertutup oleh lumpur. Nah, jadi dari Pemda DKI atas usulan warga setempat, bersama RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota, sehingga keluarlah proyek ini. Perbaikan terhadap gorong-gorong di ibu kota ini hanya dilakukan masing-masing untuk sepanjang 500 meter dengan target rampung pada bulan Desember. Nurani Saham dan Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET.